Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhawani dengan NIM B1A11917 dari kelas H angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang brosur yang saya buat sebelumnya, yaitu tentang senyawa ester. Apa itu ester? Jadi ester ini merupakan senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik yang biasa dilambangkan dengan huruf R. Baik, selanjutnya terdapat beberapa penggolongan senyawa ester. Nah, yang pertama itu esterifikasi dengan asam karboksilat dan alkohol. Jadi, esterifikasi dengan asam karboksilat dan alkohol ini merupakan cara yang paling umum dan paling sering dilakukan dalam pembuatan ester. Pada reaksi ini digunakan katalis berupa asam dengan diikuti proses pemanasan pada reaksinya menggunakan proses reflux. Contohnya yaitu reaksi antara asam etanoat sebagai asam karboksilat dan propanol sebagai alkohol yang akan menghasilkan propil etanoat sebagai produk ester dan air sebagai produk sampingnya. Kemudian yang kedua, esterifikasi dengan asil klorida. Reaksi antara asil klorida dengan alkohol dapat dilakukan untuk menghasilkan produk ester. Kelebihan dari reaksi ini yaitu hanya memerlukan suhu ruang tanpa pemanasan dalam prosesnya. Contohnya yaitu reaksi antara benzoil klorida dengan etanol yang menghasilkan etil benzoat yang merupakan produk ester. Baik, selanjutnya golongan yang ketiga ada esterifikasi dengan anhidrida asam. Reaksi antara anhidrida asam dengan alkohol dapat menghasilkan ester. Namun, reaksi ini relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan esterifikasi pada asil klorida dan memerlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi. Kemudian yang keempat ada reaksi transesterifikasi, di mana transesterifikasi ini merupakan proses pembuatan suatu ester dari senyawa trigliserida, di mana senyawa ini merupakan molekul bercabang yang berukuran cukup besar dan merupakan penyusun utama dari lemak. Pada umumnya, reagen lain yang digunakan yaitu alkohol seperti metanol dan digunakan juga katalis yang dapat berupa asam maupun basa untuk mempercepat esterifikasi. Kemudian yang terakhir ada tata penamaan senyawa ester. Nah terbagi menjadi dua, yaitu kita dapat menggunakan tata nama rival dengan tata nama IUPAC. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan dari brosur yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.